Kamu udah mulai tuh? Lagi nih gini. Oh iya ya. Udah. Enggak, yang tadi yang apa? Kentut itu. Ya. Oh bukan, tadi di TikTok. Ada yang nanya di TikTok kalau kita lagi wudhu, terus kaki kita injak najis, batal apa enggak gitu ya? Awalnya kecipratan ini ada gambar yang di sebelahnya lagi wudhu di toilet. Sedangkan itu kan di toilet. Oh ya. Ada air pipis, ada ada air cipratan. najis ya. Itu dengan ustadz besar yang berbeda dan tapi dengan jawaban yang sama gitu. Nah, jawabannya wudhunya nggak batal. Nah, wudhunya nggak batal gitu. Iya. Terus akhirnya ada lagi yang jawab, ada pertanyaannya ke Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat nanyanya nginjek tai ya tadi ya. Kalau nginjek tai batal nggak gitu? Iya. Iya sebenarnya kan gini, ya udah benar sih ustadznya juga udah benar. Namanya orang lagi wudhu memang enggak, karena kan lagi dibasuh gitu ya. Cuman maksudnya gini, platformnya kan YouTube, TikTok, durasinya pendek. Harusnya sih nggak perlu nanya kayak gitu, dan nggak perlu dijawab juga gitu ya, dilewat aja kayak gitu Pak, karena logikanya gini, lagi wudhu deket kamar mandi, takutnya kecipratan ada najis, ya siram lah, kan ada air gitu kan, siram aja kamar mandinya, takutnya ada najis, takutnya kecipratan kita. Memang wudhunya mungkin nggak batal, karena yang membatalkan wudhu beda gitu kan ya. Nah satu, terus kedua misalkan lagi wudhu injek kotoran, batal nggak wudhunya? Ya siram, kan ada air itu. Kenapa jadi mikirin batal apa enggak gitu? Mau batal mau enggak ya ada kotoran ya disiram lah baru wudhu. Makanya gitu. Kalau mau wudhu tuh bersih dulu ya. Iya, intinya sih di kita nih banyak nanyain hal-hal yang sepele sebenarnya, yang nggak konteksnya nggak ini gitu. Kayak misalkan kalau kita puasa misalnya ngupil, kalau lagi puasa ngupil batal apa enggak gitu kan ya. Atau misalkan lagi puasa berendam di kali, zaman dulu waktu kita kecil kalau bulan puasa berendam di kali kan batal katanya. Nggak ada urusannya puasa sama berendam, puasa sama ngupil nggak ada urusannya sebenarnya gitu. Cuman kan yang karena ditanya gitu ya, jadi Pak Ustadz juga kadang-kadang harus ngejelasin gitu, jadi akhirnya konteksnya nyambung jadinya gitu, padahal sebenarnya nggak ada urusannya itu gitu. Sekarang kalau misalnya berendam, ya berendamnya kalau mandi ya nggak ada masalah gitu, lagi puasa mandi kan nggak ada masalah, mau mandi 7 kali juga nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya berendam tapi sambil mau minum air ya beda lagi kan gitu ya. Atau misalkan ngupil, ya kalau ngupil masa iya jarinya ketelen kan enggak gitu kan, membatalkan puasa kan kalau masukin makanan. Iya benar, terus kan kalau apa tuh jangan ngupil batal katanya. Akhirnya tuh gini akhirnya ada gini tapi udah gatal. Tapi udah dibahas lagi kadang-kadang sama Pak Ustadz juga gitu ya. Pak Ustadz juga iseng kadang-kadang dibahas gitu, padahal nggak usah dibahas juga, ngapain dibahas, nggak ada konteksnya, beda gitu. Itu kadang-kadang suka kayak gitu. Ya dulu mah sering jadi rame juga, beda-beda khilafiyah kayak gitu. Banyak banget ya, bener. Hal-hal yang sebenarnya logika nggak perlu ditanyakan, tapi akhirnya jadi pertanyaan karena kita terlalu mitos, bukan mitos, kitanya terlalu terlalu, jadi itu berpikirnya terlalu sempit bukan gitu. Pertanyaan ya, jadi itu pernyataan kali ya. Iya. Yang sudah dari buyut ke buyut ya kayak gitu ya, ada di zaman sampai sekarang anak-anak kalau nggak boleh di kamar mandi berenang katanya gitu. Soalnya seger, jadinya kitanya puasanya kan kuat. Padahal mah nggak ada hubungannya, mau mandi 7 kali juga nggak ada masalah, saja nanti minum aja airnya. Terus kalau wudhu kan air dihirup ke hidung tuh nggak boleh katanya. Ya. Kayak gitu kan? Iya. Padahal kan baca. Kumur. Wudhu nggak boleh kumur. Jadi akhirnya pas setiap bulan puasa wudhunya gini. Kan sedangkan wudhu kan maksudnya benar nggak? Padahal nggak gitu, beda. Sampai sekarang loh. Mana pernah ada orang wudhu ditelan? Nggak ada, wudhu mah bukan nelan air kan gitu. Terus masukin air ke hidung juga bukan buat ditarik sampai ke kerongkongan. Beda konteksnya, makanya jadi jadi kadang-kadang juga jadi apa ya? Ya memang maksudnya sih gimana? Saya emang benar loh, benar banget maksudnya. Itu tuh
udah apa turun temurun, udah ya karena dari orang tua kita kan, nggak boleh ini, gitu. Akhirnya kan Daripada ngurusin gitu, sebenarnya pertanyaannya lebih bagus gini, kenapa hampir semua kamar mandi di masjid lebih jorok daripada di mall gitu sebenarnya. iya bener ya, Itu sih sebenarnya bener lebih, banget. lebih penting dijawab gitu. Masjidnya pada gede-gede, tapi kalau masuk kamar mandi kok jorok, nggak ada yang ngurus gitu. Iya Sementara bener. kalau di mall bersihnya minta ampun. Itu banyak banget kejadian di masjid-masjid besar. Kelas Rata-rata. Masjid Agung aja, Masjid Agung Purwakarta, sok masuk kamar mandi. Maksudnya kalau perempuannya udah bersih, Aduh bingung saya. laki-lakinya enggak ya? Bersih dalam arti bersih itu memang disikat sama dia, cuman licin, terus air tuh Iya, menggenang, iya. air tuh menggenang, jadi kita nggak pernah tahu ada najis apa enggak, walaupun memang nggak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena emang habis itu kan pasti wudhu gitu ya, pasti ya beda konteks gitu, beda konteks. Cuman kenapa sih nggak bisa kering? Atau misalkan di Masjid Agung Bandung mau lebih parah kalau mandinya, padahal buat bayar cleaning service bisa ya, karena uang jamaah gede. Tapi itulah. Ya, itu bersama Aap Berli. Enggak, maksudnya Gak enak kalau- kok. bukan kan sambil ngeliatnya begitu saya ngebayangin iya benar ya gitu ya, nggak boleh ngupil, itu kan udah mendarah daging sebenarnya. Padahal misalnya gini, Atau kayak gini. kita tunggu, kita misalnya ya nggak ngomong nih ke teman, ke anak kita nggak ngomong, tapi kan anak tuh dari teman tapi bilang kamu nggak boleh ngupil ya, Sofi nggak boleh ngupil, nanti batalkan. Jadi akhirnya dari teman-teman, padahal kita sendiri nggak ngasih tahu kan gitu maksudnya. Jadi kebayangin dari tadi ya juga ya, ngupil puasa aja nggak boleh kentut katanya. Orang dulu kalau mau sholat buka celana dalam. Iya benar. Yang pakai mukena, yang pakai sarung pasti dibuka celana dalam. Makanya orang-orang tua kita Itu karena ngikutin ustadz kiainya gitu. Tapi kesini-sininya anak-anak sekarang punya pikiran kalau sholat pakai celana dalam nggak sah, kan jadi ngaco gitu. masa Ya, jadi harus dibuka karena ada apa, dia ngikutin ajaran apa ustadznya gitu, harus dibuka gitu. Jadi ada pemahaman yang anak-anak sekarang yang nggak paham gitu. Dia pikir kalau sholat tuh pakai celana dalam nggak sah. Padahal nggak ada urusannya pakai celana dalam, kayak mau nggak pakai celana dalam, kayak sholat mah nggak ada urusannya, yang penting ditutup auratnya kan gitu ya. Nah kenapa orang zaman dulu dibuka celana dalamnya? Karena dia menjaga, jadi lebih ke preventif gitu, menjaga jangan sampai ada tetesan najis di celana dalamnya. Apalagi gitu ya. wanita kan. Apalagi wanita, makanya dulu ada kisah tuh Kiai Haji siapa Hasyim Asy'ari itu kalau pergi-pergian kemana-mana dia tuh bukan bawa baju yang banyak, tapi bawa celana dalam, atau zaman dulu karena celana dalam masih jarang, bawa sapu tangan yang banyak. Iya benar. Dia lebih banyak itu, kenapa? Karena ketika sholat dia jaga gitu, dia takut gitu kan ya sampai ada najis di bajunya. Tapi nggak ada urusannya sama Nggak sah atau tidaknya gitu, maksudnya artinya kalau memang bersih gitu ya pakai celana dalam ya nggak ada masalah gitu kalau memang bersih. Ini kan cuman menjaga, nah cuman karena diikutin terus turun kesini sininya anak-anak sekarang nggak terpikir sampai ke situ gitu, dianggapnya nggak ada najisnya. Enggak, kalau bersih ya sekarang pertanyaannya pipisnya gimana gitu, bukan sholatnya, pipisnya gimana. Kalau pipisnya bersih ya nggak masalah. Makanya harus bawa tisu itu kan gitu. Makanya pipisnya yang bener kan gitu intinya, bukan Enggak, terus pakai sholatnya. kalau mau bawa tisu, jadi abis pipis kan dilap pakai tisu. Enggak. Lupa gue mau nanya apa ya? Bukan apa tuh nungguin tadi. Iya gitu. Kadang suka lucu. Jadi konteksnya beda. Oh ini ingat. Nah kalau ada orang ngomong gitu ya, zaman sekarang kalau sholat nggak boleh pakai celana karena kalau pakai celana nggak sah. Yang jadi pertanyaannya, tapi jujur loh sampai sekarang jadi pertanyaan, yang sekarang yang katanya syar'i ya, itu bajunya kan sampai ngelap lantai perempuan, itu beneran? Jadi bukan ngelap lantai, jadi ya sekarang ini kalau kita naik angkot
duduk itu kalau naik angkot oke lah, zaman sekarang jarang lah, maksudnya ada udah banyak kendaraan. Tapi kalau kayak di mall gitu ya, atau enggak hujan atau enggak apa gitu kan nih, kalau kayak gini ini kan segini kan rata-rata segini. Nah kita kan nggak tahu ya itu di jalan apa, terus kotor kena debu, apa namanya ya, kena cipratan atau apa-apa dan lain halnya. Tapi siapa sih pakai? Dan zaman sekarang ini ya syari-syari hampir kebanyakan 90% mereka nggak pakai mukena karena kerudungnya udah panjang, bajunya udah panjang, mereka tinggal pakai kaos kaki, tangannya juga ketutup. Nah yang kayak gitu sah nggak sih? Tapi ada yang ngejawab katanya nggak sah. Ada yang ngejawab nggak sah karena bajunya aja kotor. Sahnya sholat tuh apa? Nah itu tuh dijadiin, kadang-kadang dijadiin Sahnya sholat tuh berwudu, takbiratul ihram. Apa sih? Bukan ya? Itu mah rukun sholat ya. Rukun sholat takbiratul ihram. Sahnya puasa sholat berwudu ya. Berwudu, sehat, bukan orang gila gitu ya. Terus apa lagi? ya, Sadar ya. Sadar ya kalau nggak salah. Sahnya. Iya sadar harus Nah, jadi artinya gini, kalau soal najis itu ke wudu lebih ke wudu gitu. Tapi kalau pakaian nah itu mengurangi nilai sah apa enggaknya nggak tahu lah, wallahu alam, Allah yang nentuin kan ya sholatnya sah apa enggak. Karena gini, orang sholat di lapangan aja, di lapangan nih sholat Id zaman dulu kan di lapangan, emang lapangan bersih kan enggak? Lapangan juga kan bisa jadi ada tai, ada kotoran, kotor, ada air, benang. Nah jadi becek. nggak membatalkan sholatnya sih sebenarnya. Ya sekarang kalau bajunya Cuman mengurangi etika apa ya, maksudnya gini, nggak tahu juga kalau mengurangi nilai sholatnya, ya yang nilai kan bukan kita bukan juga, Allah jadi yang nentuin maksudnya gitu ya. masa sih untuk ke sholat aja. Zaman dulu orang zaman dulu kan ketat kalau sholat, kalau waktunya azan waktunya duhur dia sholat, mau ada di jalan raya, mau ada di sungai, mau ada di hutan, mau di mana langsung sholat gitu ya. Walaupun mungkin bajunya ada najisnya, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau bajunya misalkan nggak bersih gitu ya. Cuman logika aja sih, kalau kata saya balik lagi ke logika sih, terserah sih kalau soal sah apa enggaknya mah ada Allah yang Nah menilai. iya, jadi pengen Cuman kita sih logikanya gini, ya mau kondangan aja baju rapi gitu, masa mau sholat baju kotor kan gitu. Jadi ya kalau ditanya sah apa enggak, pasti Ustaz juga ngomongnya mungkin sah aja sholatnya gitu ya, karena ya memang orang injek tali aja rukunnya terpenuhi gitu, terpenuhi nggak ada masalah. Tapi nilainya ya nggak tahu, udah Allah yang nilai. Cuman kita jangan nganggap remeh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa pakai baju bekas macul gitu misalnya gitu ya, sholat langsung jebret gitu. Ya kalau bisa mah ya ganti atuh. Makanya kalau zaman dulu mah ya habis pergi-pergian dari manapun, dia kenapa kalau misalnya sebisa mungkin kalau keburu waktunya di rumah, dia pengen di rumah. Karena begitu nyampe rumah dia mandi dulu ya. Mau sholat tuh pasti mandi dulu, bersih-bersih baru sholat. Iya, nah karena kan ketat. Orang zaman dulu lebih ketat karena itu. Tapi bukan karena sah nggak sahnya. Tapi karena ya dia berpikirnya mau ketemu Allah, masa sih gitu. Makanya banyak bilang gitu, cukup katanya belum kan, apalagi kalau kita naik tangga di mall gitu kan. Karena kan zaman sekarang emang sholat kan menggugurkan kewajiban. Kebanyakan kan berpikirnya gitu, yang penting sholat, udah titik gitu. Jadi nggak berpikir bahwa ini mau ngadep Allah nih, enggak. Penting sholat aja lah, daripada nggak sholat gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang disepelein juga, maksudnya apa badan kotor, apa gimana, biarin aja orang sah kok. Ya memang sih sah, cuman itu karena kan kebanyakan mikirnya yang penting sholat. Zaman sekarang di jalan raya juga sholat orang kan, sholat aja yang penting sholat. Bukan ngelarang sih, cuma maksudnya buat apa sholat di jalan raya gitu. Kenapa enggak masjid ada, kenapa enggak cari Nah itu ya benar, kalau zaman sekarang tuh pengetahuan pengetahuan kebersihan, maksudnya gini kan, kebersihan sebagian daripada iman ya, maksudnya nggak ada, maksudnya gini ya, otomatis kan sholat juga harus bersih gitu ya, maksudnya kayak gitu kan ya.
konteksnya sih kebersihan konteksnya. Urusan sholatnya sih mudah. Kalau misalnya di jalan pakai baju, misalnya di jalan ya kan nggak mungkin kita mandi satu, nggak mungkin kita ganti baju, ya lah oke. Tapi kan ada mukena, kenapa nggak ditipa, kan bisa jadi gitu ya enggak. Jadi yang di luar ya kan yang bersih. Soalnya kayak sekarang katanya kan bukan katanya, sekarang ini 90% mereka yang sekarang itu memang nggak pernah pakai mukena. Ya memang juga sih kadang-kadang itu susah juga mukena, sih. mukena Susahnya yang gini, ini kan budaya ya. Nggak, terus mukena di musola memang kadang-kadang mau itu di masjid, mau itu di mall, nggak ngerti karena banyak yang pakai. Memang kadang-kadang tuh kan pas kesini ya kan basah ini itu memang bau ya, jadi kan orang males ya. Jadi gini, emang itu kan budaya. Susahnya gini budaya tuh gini. Susahnya budaya tuh gini, misalnya ibarat itu kan bukan budaya di sini ya. Pakai baju besar longgar itu kan bukan budaya di sini, budayanya sebenarnya budaya di sana kan, budaya di Timur Tengah, di mana perempuan itu nggak keluar rumah sebetulnya kan gitu ya. Perempuan tuh ada di dalam, dia kalau keluar ada keperluan baru pakai baju besar kan gitu ya. Tapi perempuan di sana zaman dulu itu nggak di luar rumah, adanya di dalam rumah gitu. Jadi makanya nggak pernah dibahas soal-soal kayak gitu. Kenapa? Karena perempuan nggak di luar rumah, adanya di dalam. Nah, sekarang budayanya dibawa ke sini, ke Indonesia gitu, yang dimana perempuan itu beraktivitas di luar gitu. Apalagi zamannya beda, zaman Rasulullah sama zaman sekarang. Zaman Rasulullah nggak ada mall, perempuan nggak keluar gitu ya. Zaman sekarang perempuan semua keluar, yang berjilbab besar pun ke mall gitu ya, jalan apa segala macem gitu. Akhirnya ya aktivitasnya di luar ya, akhirnya pakai baju yang dipakai buat ibadah juga akhirnya gitu. Jadi makanya kalau sekarang jadi pertanyaan agak bingung jawabnya. Bingungnya kenapa? Karena zaman dulu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena emang perempuan di dalam rumah gitu. Yang jadi pertanyaan sebenarnya ngapain keluar rumah kan gitu. Kalau ya kan keluar rumahnya belanja. Nah itu kalau keluar rumahnya belanja sebenarnya dia bisa atur waktunya supaya sholat bisa di rumah atau di masjid gitu. Ya, jangan berlama-lama Jangan berlama-lama. Kan bawa anak-anak main katanya. Nah itu makanya, jadi kalau kayak gitu kan jadi gimana ya, itu yang tadi saya bilang itu. Jadi ibadah tuh sekarang tuh memang ya bagian dari hidup. Jadi bukan hidup bagian dari ibadah, tapi ibadah bagian dari hidup gitu. Kalau zaman dulu hidup tuh ibadah, hidup itu bagian dari ibadah. Kalau sekarang tuh enggak, ibadah tuh bagian dari hidup. Jadi dalam 24 jam tuh ada 5 kali waktu ibadah udah. Kalau zaman dulu enggak, dalam 24 jam tuh ibadah, sisanya hidup gitu. Jadi susah juga, makanya sekarang tuh karena ibadah cuma bagian dari hidup ya, aktivitas di luar. Waktunya ibadah untuk menggugurkan kewajiban, selesai ya udah aktivitas lagi gitu. Jadi nggak ada maknanya juga. Jadi akhirnya ya soal-soal sepele kayak gitu nggak diperhatiin. Kalau zaman dulu diperhatiin banget tuh karena ngerasa hidup tuh ibadah, dari mulai bangun sampai tidur gitu ya, itu ibadah. Makanya begitu dia mau sholat dia benar-benar jaga kebersihannya, benar-benar jaga najisnya segala macamnya. Kalau dia mau pergi-pergian, yang paling diutamain sama dia pikir gimana nanti saya sholat gitu. Makanya ada cerita kan kalau kayak dia sama Syari mau keluar, dia bawa banyak daleman sapu tangan gitu, karena dia berpikirnya ketika dia berangkat kemana, berapa jam dia jalan, sholat nanti dia gimana, kondisinya kayak apa, seperti apa gitu. Yang pikir kan gitu, makanya dia persiapan. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kan ibadah bagian dari hidup. Jadi yang dipikirin sama dia hidupnya, dia keluar rumah sampai jam berapa, sholatnya gampang lah gitu. Jadi ya susah kalau ditanya gitu. Pasti ditanya, kalau ke Ustadz pasti jawabnya ya nggak masalah, mana yang penting ibadah ya. Daripada masa sama Ustadz dibilang jangan, nggak bisa juga. Jadi zaman sekarang tuh banyak yang penting ibadah soalnya. Banyak hal-hal yang memang benar yang penting ibadah, tapi kita juga harus tahu ilmunya gitu ya. Iya, artinya gini, walaupun ibadah itu nggak sulit, mudah, dan bahkan dipermudah, sebenarnya mudah banget gitu ya, dipermudah. Tapi jangan disepelein gitu. Jangan mentang-mentang kayak laki-laki lah, misalnya laki-laki itu auratnya kan cuma dari pinggang sampai ke lutut. Mudah kan, mau sholat bisa, pakai celana pendek juga bisa, segini pakai celana segini.
selesai. Sepertiga. Dilarang enggak, orang dulu untuk aurat kan sholat sah-sah aja nggak masalah gitu. Tapi jangan dibikin sepele gitu, jangan mentang-mentang kayak gitu. Terus ya udah gue pakai celana aja sholat, nggak pakai baju, nggak pakai apa gitu kan ya. Ya jangan juga kan gitu, intinya gitu. Karena udah pakai baju panjang ya nggak usah pakai mukena kan udah pakai baju panjang. Iya memang mudah sholat itu mudah, pakai baju panjang juga selesai. Tapi ya jangan disepelein, jangan mentang-mentang gitu terus ya nggak tahu bajunya ada najisnya apa enggak, nggak tahu. Cuek aja gitu ya, walaupun tidak mengurangi sholat, walaupun tidak mengurangi, karena itu mah Allah yang menilai sih. Ya intinya mah kita punya ini diri lah, punya apa ya, ya gitu. Sekarang belum beres. Oh belum beres. Sri Mulat kan gitu kalau ya selesai. Intinya bukan kalau etika terlalu kasar kali ya, cuman maksudnya bisa ngeinin diri lah, mana yang apa namanya yang sepantasnya kali ya, sepantasnya lah. Ya udah deh, bener kayak gitu aja deh. Soalnya males banget kalau udah lagi ngobrol tiba-tiba kepotong kayak gitu. Iya, soalnya udah durasinya udah panjang. Kan nggak bisa diupload loh, susah nih. Mau masukin kemana nantinya? Jadi dadah.